di saat ketiga orang tersebut masuk ke kandang, terkejut sekali mereka menemukan Andreas, istrinya Andreas yang bernama Kazila, Victoria dan anak Victoria yang bernama Kazila dalam keadaan tanpa kepala. Welcome back guys, makasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Kali ini aku akan membahas sebuah kasus misterius yang pernah terjadi di Hinterkaifeck, sebuah desa kecil yang ada di Jerman. Sebuah keluarga ditemukan tewas dengan cara yang sangat tragis. Dan yang lebih mengerikan, sampai hari ini pelakunya masih belum diketahui. Gak lama-lama, let's get to the story. Pada tanggal 31 Maret 1922, sebuah desa kecil bernama Hinterkaifeck yang ada di Jerman terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Mana di kediaman keluarga Gruber ditemukan satu keluarga tak bernyawa dengan kondisi yang sangat tragis. Nah, keluarga Gruber yang terdiri dari sang suami Andreas, si istri Kazila, anaknya Victoria, kedua anak Victoria bernama Kazila dan Joseph, pembantu baru yang bernama Maria Baumgartner, tewas dengan cara yang sangat tragis. Dari hasil otopsi, ditemukan tengkorak kepala dan wajah mereka hancur dengan dihantam benda seperti cangkul bergelombang panjang. Bagian yang memilukan dialami si kecil Kazila, anak Victoria, sebab ditemukan di tangannya genggam sejumlah rambut. Polisi menduga dia sangat ketakutan sampai menarik rambutnya sendiri. Janggalan lain dari pembunuhan ke-6 orang itu adalah tidak ditemukan jejak perlawanan ketika dibunuh. Ditulis dari Mental Floss, selama investigasi berlangsung, polisi mencurigai lebih dari 100 orang sebagai pembunuh, namun penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil. Hingga batas waktu terakhir penyelidikan di tahun 1986, pelaku pembunuhan kecil ini tidak kunjung terungkap. Pada tanggal 1 April 1922, dua orang pengantar kopi, Hans dan Edward, tiba di ladang keluarga Gruber untuk memberikan pesanan. Mereka sempat mengetuk beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Mereka pun akhirnya pergi dengan perasaan curiga. Perasaan curiga tersebut juga dirasakan pihak sekolah Kazila. Masalahnya gadis kecil itu absen tanpa kabar selama beberapa hari guys. Beberapa tetangga juga heran karena keluarga Gruber tidak datang ke ibadah minggu yang ada di gereja. 3 hari setelahnya, 4 April 1922, tukang reparasi yang bernama Albert Hofner pergi ke ladang milik keluarga Gruber untuk memperbaiki mesin pemecah makanan. Tapi nih, setelah sampai, Albert tak melihat satupun anggota keluarga Gruber. Hanya terdengar suara hewan ternak dan peliharaannya. Setelah adanya keluarga Gruber, Albert Hofner akhirnya tetap memutuskan memperbaiki mesin pemecah makanan sendirian nih. Pada hari yang sama, pukul 4 sore, tetangga keluarga Gruber yang bernama Lorenzo Skiltenbauer mengirimkan kedua anaknya yang bernama Johann dan anak tirinya Joseph untuk mengecek keadaan keluarga Gruber pada saat itu. Tapi akhirnya, Johann dan Joseph pulang tanpa bertemu dengan satupun keluarga Gruber. Akhirnya nih, Lorenzo memutuskan untuk memeriksa sendiri keadaan keluarga Gruber bersama Michael, Paul, dan Jacob Steele. Nah, di saat ketiga orang tersebut masuk ke kandang, terkejut sekali mereka menemukan Andreas, istrinya Andreas yang bernama Kazila, Victoria dan anak Victoria yang bernama Kazila dalam keadaan tanpa kepala. Sebelum mereka memiliki pembantu baru yang bernama Maria Baumgartner, terdapat pembantu rumah tangga lainnya yang bekerja di kediaman keluarga itu. Namun pembantu tersebut keluar 6 bulan sebelum kejadian pembunuhan ini terjadi guys. Alasannya membuat si pembantu ini lama ini keluar adalah karena sudah tak tahan dengan berbagai kejadian aneh yang ada di kediaman keluarga Gruber. Selama dia bekerja, dia itu sering banget mendengar suara aneh yang di atas loteng, serta jejak kaki yang berasal dari hutan lebat di belakang peternakan. Jejak kaki itu terlihat masuk ke peternakan, tapi tak pernah kembali ke hutan guys. Si pembantu ini juga mengatakan jika dia sering kehilangan kunci rumah dan pintu ruang peralatan itu dirusak oleh seseorang. Ada sebuah kejadian lagi nih sebelum pembunuhan terjadi. Di kediaman keluarga Gruber ditemukan koran terbitan Munich. Namun anehnya tidak ada satupun orang yang mengaku pernah membeli koran tersebut. Akhirnya Andreas sebagai kepala keluarga Gruber hanya berpikir jika itu hanyalah kesalahan tukang antar koran yang salah alamat. Ada juga sebuah kesaksian dari teman Kazila, istri Andreas. Jika beberapa hari sebelum kejadian, Victoria sedang bertengkar hebat dengan seseorang nih.
Lalu Victoria itu tiba-tiba kabur ke arah hutan selama beberapa jam. Meskipun dengan serangkaian kejadian aneh, sayangnya Andreas mengabaikan saran para tetangganya untuk melaporkan kejadian itu ke polisi guys. Setelah kasus pembunuhan ini, ditemukan beberapa hal yang aneh. Pertama, tidak ada satupun barang milik keluarga Gruber yang hilang. Kedua, polisi menduga jika pelaku ini tetap menetap di kediaman keluarga selama beberapa hari setelah melancarkan aksinya. Hal ini diketahui dari beberapa binatang ternak yang sudah diberi makan, persediaan roti keluarga Gruber yang berkurang, bekas potongan daging yang ada di dapur, serta anjing keluarga Gruber yang lepas dari kandangnya. Bahkan sebelum diketahui keluarga Gruber sudah tiada, tetangga masih melihat kepulan asap dari cerobong kediaman keluarga Gruber nih. Ini menandakan jika pelaku masih ada di TKP setelah melakukan tindakannya guys. Sehari setelah pembunuhan, pengrajin yang bernama Michael Poco lewat di depan rumah keluarga Gruber. Ia melihat seseorang menyalakan oven di dalam rumah keluarga Gruber. Ia juga menambahkan jika bau busuk yang sangat menyengat tercium dari cerobong asap kediaman keluarga Gruber. Di hari yang sama pukul 3 pagi, seseorang bernama Simon Ray Blender mengaku melihat dua orang misterius di tepi hutan dekat peternakan keluarga Gruber. Saat mereka saling menatap nih, Simon mengatakan jika kedua orang itu langsung mengalihkan pandangan mereka. Saat berita tentang meninggalnya keluarga Gruber terdengar oleh Simon, ia yakin nih bila kedua orang tersebut ikut andil dalam kasus penghilangan nyawa keluarga tersebut. Dari banyaknya suspek yang dicurigai polisi, ada seorang bernama Carl Gabriel yang menjadi daftar teratas. Carl adalah suami Victoria yang dulu dikabarkan meninggal di Arras, Prancis, semasa Perang Dunia Pertama. Sayangnya, mayat Gabriel gak pernah ditemukan guys. Beberapa teori menyebutkan jika sebenarnya si Carl ini masih hidup, karena ada rekan Gabriel yang bilang jika pernah melihatnya setelah Perang Dunia Pertama. Tapi pun jika benar, apa motif Gabriel melakukan tindakan seperti itu guys? Jadi, ada sebuah rumor yang mengatakan jika Victoria memiliki hubungan incest dengan ayahnya, yaitu Andreas. Buah dari hubungan mereka itu adalah anak terakhir Victoria, yaitu si Joseph. Ada suspek lain yang muncul selain Carl Gabriel, orang yang bernama Lorenzo Skilton Bauer. Sejak kematian istri Lorenzo pada 1918, Lorenzo dirumorkan memiliki hubungan rahasia dengan Victoria, dan Joseph adalah anak dari hubungan keduanya. Penduduk setempat nih juga mencurigai si Lorenzo ini guys, yang menemukan mayat keluarga Gruber. Saat kejadian penemuan nih, dia harus mendobrak gerbang karena semua pintu terkunci. Namun, setelah menemukan 4 mayat keluarga Gruber, ia rupanya langsung membuka pintu depan dengan kunci dan dicurigai masuk ke dalam rumah seorang diri. Saat ditanya kenapa Lorenzo pergi duluan, bahkan mungkin pelaku masih ada di dalam, Lorenzo bilang jika dia hanya ingin memastikan keadaan anak tirinya yang bernama Joseph. Pihak kepolisian ini juga menyebutkan jika Lorenzo sering menghalangi penyelidikan guys. Kecurigaan masyarakat sekitar di Hinterkaifeck terhadap Lorenzo ini tidak berhenti begitu saja guys. Hal itu berdasarkan komentar Lorenzo yang terdengar sangat detail, yang mungkin hanya diketahui oleh pelaku saja. Menurut laporan, guru lokal Hans Jagler pernah bertemu dengan Lorenzo pada 1925. Saat itu dia didapati sedang ada di reruntuhan peternakan keluarga Gruber yang sudah dihancurkan. Dia itu menjawab jika pelaku tidak bisa mengubur jasad ke-6 anggota keluarga Gruber karena tanah di sekitar peternakan membeku. Pernyataan seperti itu sebenarnya bisa menjadi bukti jika dia tahu secara detail kondisi sekitar saat pembunuhan terjadi guys. Namun hal itu dibantah oleh pihak kepolisian. Tentu saja guys, karena Lorenzo ini merupakan tetangga dekat keluarga Gruber, dan tentu saja dong dia tahu kondisi lingkungan sekitar pada saat itu. Tapi suspek Gabriel dan Lorenzo, ada beberapa suspek lainnya, yaitu Graham bersaudara, Peter Weber, Liesl bersaudara, Kurt Seal, Yahler bersaudara, hingga Paul Muller. Tapi semua nama itu tidak bisa dipastikan sebagai pelaku karena kurangnya bukti. Gimana menurut kalian tentang kasus ini guys? Apakah menurut kalian Gabriel benar-benar kembali dan membalas dendam, atau justru Lorenzo yang tahu terlalu banyak tentang detail kejadian pada malam itu? Kalau kalian punya teori sendiri atau ada detail yang terlewat, langsung saja kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasan ini, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kasus misterius lainnya. Thank you for watching, stay safe, and see you next story. Bye!